Selamat datang kembali di Deep Dive Anda. Hari ini kita mau gali satu renungan malam nih. Judulnya Hari Satu, Mengenali Arena Pertempuran. Dan kita fokus ke satu bagian spesifik, disiplin untuk berjaga-jaga. Menarik ya, soal kewaspadaan rohani pas malam hari. Iya, betul banget. Sumber ini kan langsung ngutip ayat kunci ya, dari 1 Petrus 5:8a. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Nah, misi kita di Deep Dive ini yaitu kita bongkar bareng-bareng. Apa sih makna praktisnya berjaga-jaga ini? Sumber ini bilang ini bukan pasif loh, tapi disiplin aktif. Apalagi pas kita mau nutup hari. Oke, berjaga-jagalah. Kedengarannya kuat ya. Mari kita bedah nih. Maksudnya apa sih sebenarnya berjaga-jaga pas malam menurut sumber ini? Pasti bukan sekedar gak tidur kan? Tepat, justru itu poin utamanya. Sumber ini nekenin banget kalau berjaga-jaga itu tindakan aktif, semacam disiplin rohani gitu. Jadi ya bukan soal nahan ngantuk fisiknya, tapi lebih ke gimana kita secara sadar masuk ke waktu istirahat. Disiplin rohani itu kan praktek yang ya disengaja gitu ya, buat pertumbuhan spiritual. Tindakan aktif ya? Berarti ada sesuatu yang perlu dilakukan nih sama kita. Contohnya apa aja tuh yang dikasih sama sumber ini? Biar lebih kebayang gitu. Ada beberapa area fokus yang praktis banget disebutin. Pertama, jaga pikiran kita. Maksudnya ya secara sadar kita filter atau mungkin stop dulu konsumsi konten yang nggak sehat atau bikin resah sebelum tidur. Mungkin berita yang bikin cemas atau tontonan yang kurang membangun gitu. Oke. Jaga pikiran dari input luar ya. Terus? Kedua, jajah hati kita. Nah, ini soal ngadepin kekhawatiran yang berlebihan. Entah soal kerjaan besok, masalah keluarga, atau mungkin nyesel soal kejadian hari itu. Sumber ini kayak mau bilang kalau kita biarin pikiran liar sama kekhawatiran, itu justru kebalikannya dari berjaga-jaga. Gitu ya. Jadi nggak cuma soal media dari luar, tapi juga input dari dalam diri, kayak khawatir yang muter-muter terus itu ya? Oke. Terus langkah aktif berikutnya apa? Nah, yang ketiga, dan ini kayaknya penting banget menurut sumber ini, adalah secara sadar menutup hari dengan doa. Ini kayak puncaknya gitu dari tindakan berjaga-jaga tadi. Bukan cuma sekedar, oh ya udah tidur, tapi benar-benar penyerahan aktif ke Tuhan. Termasuk kekhawatiran dan pikiran kita tadi diserahin. Jadi kontrasnya kelihatan banget ya di sini. Sumber ini nunjukin bedanya antara katakanlah tertidur sambil cemas yang mungkin kita sering alami ya, dengan sebuah pilihan sadar buat tetap waspada, tapi dalam doa. Jadi kita aktif milih malam ini nggak dikuasai gelisah, tapi kita serahin penjagaannya. Gitu ya? Iya, persis. Dan ini nih bagian menariknya. Implikasinya, kata sumber ini, lumayan signifikan loh. Dengan kita aktif jaga pikiran, jaga hati, terus berdoa tadi, kita itu secara praktis melakukan yang sumber ini sebut tidak memberi kesempatan pada si jahat. Ini kayaknya bukan cuma kiasan ya, tapi dilihat sebagai hasil nyata dari kita menerapkan disiplin rohani ini sebelum tidur. Seolah-olah kita lagi nutup celah gitu biar hal-hal negatif nggak masuk pas kita lagi rentan pas istirahat. Tidak memberi kesempatan pada si jahat. Wah, ini ngasih perspektif beda ya soal rutinitas sebelum tidur. Bukan cuma relaksasi biasa, tapi ada dimensi pertahanan spiritualnya. Nah, ini langsung nyambung ke pertanyaan refleksi dari sumber ini. Buat Anda nih yang ngedengerin, coba deh lihat rutinitas malam Anda sekarang. Udah mencerminkan disiplin berjaga-jaga ini belum ya? Ada ruang nggak buat lebih sadar jaga pikiran dan hati? Atau menutup hari dengan doa yang lebih bermakna gitu? Pertanyaan bagus itu buat direnungin sendiri ya. Dan sumber ini nggak berhenti di situ aja. Buat bantu kita praktek, disaranin juga satu pokok doa pribadi yang bisa Anda pakai. Tuhan, saat aku tidur, biarlah malaikatmu berkemah di sekelilingku. Ini contoh konkret dari penyerahan aktif yang tadi kita bahas. Doa spesifik buat nunjukin kita bergantung dan percaya sama perlindungan Tuhan sepanjang malam. Oke, jadi kalau kita tarik kesimpulan dari deep dive singkat kita ini ya, intinya berjaga-jaga di malam hari, menurut sumber renungan ini, itu bukan sikap pasif nungguin sesuatu, tapi sebuah disiplin aktif, pilihan sadar, melibatkan penjagaan atas apa yang masuk ke pikiran dan hati kita pas mau tidur, dan yang paling penting, nutup hari itu secara sengaja dalam doa penyerahan, bukan malah muter-muter dalam cemas. Tepat sekali, udah dapet banget poinnya. Dan sebagai penutup nih, sumber ini juga ngasih doa berkat yang kami mau sampaikan juga buat Anda. Kiranya engkau beristirahat dengan tenang di bawah perlindungan Tuhan.
Semoga ya ketenangan ini beneran bisa Anda rasakan malam ini. Nah, sebagai pemikiran terakhir nih buat Anda bawa pulang, buat direnungkan lebih jauh lagi, ini lebih dari sekedar tidur nyenyak aja sih. Gimana ya kira-kira disiplin berjaga-jaga di malam hari ini? Jaga pikiran, hati, berdoa, aktif nutup celah tadi seperti yang sumber ini gambarkan, mungkin nggak cuma nyiapin Anda buat istirahat malam aja, tapi juga secara strategis ngebekali Anda buat ngadepin arena pertempuran atau tantangan apapun yang nunggu besok pagi. Koneksi yang menarik ya, antara persiapan malam sama kesiapan siang. Coba direnungkan.